manismu kayak permen. I hope this never ends. Oh, can you be my queen and I'll be the Spider-Man. Sakit aku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit aku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Dan ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Malam kesini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Cipralu. Halo para petani hebat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga hari ini penuh semangat dan penuh panen dan penuh berkah. Kembali lagi nih bareng aku Cece di program Tumbuh Temu Usaha Muda Bertani dan Unggul Hebat. Nah, selama 20 menit ke depan kita bakal ngobrol bareng nih sama dua sosok inspiratif, petani muda, kreatif, dan semangatnya luar biasa. Nah, langsung saja nih kita sapa. Yang pertama ada Mbak Elin, petani muda dari Pamekasan, Jawa Timur yang sukses mengembangkan usaha tani sayuran organik. Selamat malam Mbak Elin, apa kabar? Selamat malam Cece, alhamdulillah baik. Nah, ada juga nih Mas Ibat, inovator pertanian digital yang aktif didampingi petani dengan teknologi dari Mojokerto. Selamat malam Mas Ibat. Halo Ci, selamat malam juga. Nah, pada penasaran kan apa aja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 107,8 FM ATM Radio. Untuk mengawali program kali ini, kita dengarkan ya lagu berjudul Mangu. Cekidot. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggam nadanya, berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika,
lagi nih dengan kami di Tumbuh. Halo Mbak Elin, Mas Ibat. Halo, Ci. Ce. Nah, mereka berdua ini petani muda yang hebat loh. Nah, kalian berdua kan ini udah kenal ya sebagai petani muda yang inspiratif. Tapi penasaran deh, sejak kapan sih kalian mulai terjun ke dunia pertanian? Apa sih yang bikin kalian yakin buat serius di dunia ini? Soalnya kan kalian tahu ya, nggak sedikit anak muda yang justru malah ninggalin pertanian dan milih kerja di kota. Ceritain dong, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat petani keren yang lagi dengerin sekarang. Kalau saya sih mulai serius bertani sejak SMA, Ce. Dulu sih bantu-bantu orang tua di kebun, tapi makin kesini aku ngerasa kalau pertanian itu punya potensi besar, terutama pertanian organik. Saya mulai coba-coba tanam sayuran organik di lahan kecil, terus saya belajar pemasaran sampai akhirnya bisa kirim hasil panen langsung ke konsumen lewat online. Wah, keren banget Mbak Elin. Jadi emang bener ya kalau kita konsisten dan punya visi bertani, pasti bisa jadi usaha yang keren juga. Nah, kalau Mas Ibat sendiri gimana ceritanya? Nah, kalau aku sendiri sih awalnya tertarik karena suka teknologi. Tapi setelah ikut kegiatan di desa, waktu kuliah, aku lihat langsung petani kesulitan. Oke, informasi dari situ. Dari sini aku mulai bantu mereka pakai teknologi sederhana, kayak aplikasi cuaca atau penerapan hasil panen. Lewat HP tersebut, ya hasil itu saya diterima baik oleh petani. Jadi ya saya teruskan dan saya kembangkan sampai sekarang, Ci. Wah, luar biasa ya. Jadi sekarang petani juga harus melek digital ya. Betul, Ce. Petani harus belajar dan melek teknologi. Dalam pertanian tuh dinamis, jadi kita juga harus siap berkembang. Wah, menarik banget ya. Tapi jangan buru-buru. Lanjut dulu kita dengerin satu lagu yang berjudul Statue Statue. Selamat mendengarkan. Maman Fanny Remix. Status jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Status jangan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Pandang pertama dia kenalan si suka. Nona satin statue abis buang muka. Sama kukusin piakan sampai fly dan tinggal bikingan manis like. Nona statue setelan cuek aduh hai. Kalau Nona sultan sultan yang tercuek nanti malu di Nona. Bilang sana Nona pulang. Aku terima asal ada Nona bicara. Statue setelan cuek aduh malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Statue setelan cuek aduh malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Oke, balik lagi nih di Tumbuh. Halo Mbak Elin, Mas Ibat, masih semangat ya? Masih dong. Keren banget. Tapi sekarang aku pengen denger deh cerita sukses kalian yang paling berkesan. Kalau Mbak Elin, ada nggak pengalaman yang menurutmu paling membanggakan selama bertani? Pernah waktu itu panen bayam organik. Pertama saya gagal total bener-bener. Itu bukan buat down sih, tapi saya gak nyerah. Saya coba evaluasi apa yang salah dan akhirnya belajar dari pengalaman itu. Tahun berikutnya saya coba lagi dan alhamdulillah bisa panen dengan restoran dan beberapa ibu rumah tangga. Dari situ saya sadar
Gagal itu memang bagian dari proses. Kita mau gak mau gagal dan kita bakal tahu cara bangkit dan berkembang. Jadi hal itu harus diterapin sih. Jangan mau untuk takut gagal. Wah, keren. Kalau Mas Ibad, wah, keren. Kalau Mas Ibad, ada nggak pengalaman unik waktu terjun ke lapangan? Pasti banyak banget cerita menarik ya, apalagi dalam membantu petani petani pakai teknologi. Ceritain dong, Mas Ibad. Ya, kalau aku sih, Ce, waktu sistem irigasi otomatis kalau aku waktu sistem irigasi otomatis yang aku buat bisa dipakai di 3 desa. Ini jadi momen yang nggak bisa dilupain. Mas bilang mereka terbantu, hasil panennya meningkat, rasanya pas banget. Waktu pertama kali ngajarin petani pakai aplikasi, mereka benar-benar bingung banget. Banyak yang nggak bisa pakai HP buat hal-hal kayak gini. Tapi aku sabar, ajarin pelan-pelan. Lama-lama mereka udah terbiasa pakai. Ayo, ajar. Momen yang berharga banget buat aku karena aku bisa mereka. Wah, itu memang pengalaman yang keren banget, Mas Ibad. Tapi kalau boleh tahu, menurut kamu tantangan terbesar apa sih yang dihadapi petani di lapangan, khususnya yang menggunakan teknologi? Apa yang perlu diperbaiki atau disiapkan agar teknologi bisa lebih mudah diterima oleh petani, terutama di desa-desa? Jadi gini, Ci. Untuk tantangan besar itu soal akses dan kendala di media sosial atau smartphone. Di beberapa daerah kan jarang petani yang menggunakan smartphone. Jadi saya itu harus langsung menemui petani-petani dan langsung memberi arahan lah. Nah, terus untuk mengembangkan teknologi itu, saya juga yang harus membuat kayak platform TikTok, terus Instagram, WA, atau pun untuk memasarkan hasil panen yang dan teknologi yang ada di desa tersebut. Jadi begitu, C. Wah, luar biasa banget ya perjuangan kalian berdua. Mbak Elin dengan semangat pantang menyerahnya waktu gagal panen. Terus bangkit dan malah bisa kerja sama dengan restoran. Terus Mas Iba juga keren loh, sabar didampingi petani sampai mereka bisa pakai aplikasi dan kasih masukan sendiri. Ini bukti kalau anak muda juga bisa tumbuh bareng petani dan saling menguatkan. Nah, petani keren, biar semangatnya makin nambah pagi malam ini. Yuk kita rehat sejenak dengerin yang lagu yang pas banget buat kalian yang terus berjuang. Ini dia lagunya. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Kanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga.
lagunya enak banget ya, bikin suasana makin semangat. Kita lanjut lagi nih di Tumbuh Temu Usaha Muda Bertani dan Unggul Hebat. Masih bersama aku Cece dan dua narasumber keren kita, Mbak Elin dan Mas Ibat. Nah, tadi kita udah ngobrol soal pengalaman paling berkesan selama terjun di pertanian kan. Sekarang aku penasaran nih, ngomong-ngomong nih ya, dari pengalaman kalian berdua pasti udah nemuin banyak suka duka di lapangan kan. Nah, boleh dong bagi-bagi tips buat petani keren yang lagi dengerin sekarang. Gimana sih caranya biar tetap semangat, gak nyerah, dan bisa terus berkembang di dunia pertanian? Kalau saya yang paling penting itu sabar dan konsisten sih. Kadang kita juga ngerasa usaha maksimal tapi hasilnya belum sesuai harapan. Nah, itu jangan langsung nyerah. Evaluasi terus menerus, belajar dari kesalahan, terus coba lagi dan jangan takut buat nyoba hal baru karena dunia pertanian itu terus berkembang. Wah, bener banget tuh. Mbak Elin, sabar dan konsisten itu kuncinya. Kita memang nggak bisa berharap langsung sukses, tetapi yang paling penting itu terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Semangatnya harus terus dijaga ya. Nah, Mas Ibat nih, gimana menurut kamu? Nah, cara aku sendiri sih setuju banget sama pendapat Mbak Aidin. Dunia pertanian, kadang hasil nggak sesuai harapan. Tapi ini bukan alasan buat berhenti. Kita jangan takut untuk mencoba dan terus mencoba. Kegagalan justru dari kegagalan kita bisa terus maju dan membawa pertanian ke level yang lebih baik. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu. Ketika kita saling berbagi, kita nggak cuma membantu diri sendiri, tapi juga membantu orang lain untuk semakin banyak yang terlibat dan berkembang. Semakin banyak peluang yang bisa kita ciptakan bersama. Jadi jangan ragu buat melangkah meski awalnya mungkin kita berat. Semangat terus buat petani keren yang sedang dengerin kita pada malam ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua ya yang ingin terjun ke dunia pertanian. Ingat, perjalanan ini memang penuh tantangan, tetapi dengan tekad dan semangat semua pasti bisa dihadapi. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, berinovasi dan terus berkembang. Ayo. Bener banget sih. Pertanian itu nggak hanya tentang bertani atau memproduksi apapun atau memanen, tapi juga soal pertanian berkelanjutan, ada teknologi dan inovasi. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru agar tetap baru, karena dunia pertanian itu selalu penuh dengan peluang. Dengan ilmu dan kolaborasi, kita bisa bikin perubahan besar di sektor ini. Iya, setuju banget. Media harus berani tampil berbeda, menggunakan teknologi dan juga menjaga alam agar suhu. Kunci kerusakan itu ada di keberanian untuk mencoba dan nggak gampang menyerah. Nah, obrolan kita seru banget ya. Kayaknya banyak banget hal yang bisa kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, aku pengen tahu nih dari Mbak Elin dan Mas Ibat, apa harapan kalian untuk pertanian Indonesia ke depannya? Kalau saya sih harapannya makin banyak anak muda yang terjun ke pertanian. Soalnya pertanian itu luas banget peluangnya. Gak cuma soal nanam dan panen aja, kita bisa inovasi di pengolahan. Dan semoga pertanian ramah lingkungan juga semakin dikembangkan. Selain itu, harapan banyak petani muda yang bisa lebih mandiri secara ekonomi, punya akses yang lebih ke pasar secara teknologi yang lebih mudah diakses oleh mereka. Dengan begini, mereka jadi pemain utama di pasar, bukan hanya sebagai konsumen.
biasa banget harapan dari Mbak Elin. Bener banget ya, pertanian itu bukan hanya soal menanam dan memanen saja, tetapi juga soal peluang inovasi yang gak ada habisnya. Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk terjun ke dunia pertanian dan membawa perubahan positif ya. Dan tentunya harapan untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan juga penting banget untuk menjaga keberlanjutan bumi kita. Nah, buat Mas Ibad nih, harapannya gimana untuk kedepannya? Dari saya sih, Ci, kalau harapan kedepannya semoga makin banyak anak muda yang turun ke dunia pertanian dan melihat ini sebagai peluang besar. Bukan cuma soal menanam dan memanen, tapi juga banyak aspek lain yang bisa kita eksplor seperti pengolahan, pemasaran, dan pengembangan branding produk pertanian. Aku juga berharap pertanian ramah lingkungan. Aku berharap pertanian yang selanjutnya dampaknya terhadap alam tetap positif. Semakin banyak yang sadar pentingnya bertani dengan cara yang berkelanjutan, makin baik buat masa depan kita semua. Begitu sih, Ci. Wah, nggak kerasa ya, petani keren. Kita sudah sampai di penghujung siaran Tumbuh Temu Usaha Muda Bertani dan Unggul Hebat di Radio 107,8 FM ATM malam ini. Obrolannya seru banget Mbak Elin dan Mas Ibad. Bener-bener bikin semangat kita tumbuh lagi buat terus berkarya di dunia pertanian. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi inspirasi dan motivasi ya buat teman-teman semuanya, khususnya anak muda, buat gak ragu terjun di dunia pertanian. Ingat ya, pertanian itu bukan cuma soal nanam dan panen saja, tetapi juga soal inovasi, teknologi, keberlanjutan, dan pastinya kontribusi buat masa depan bangsa. Terima kasih banyak ya buat Mbak Elin dan Mas Ibad yang udah sharing pengalaman dan inspirasinya. Juga buat seluruh petani keren yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di siaran Tumbuh berikutnya. Tetap semangat, terus bertumbuh, dan jadi bagian dari perubahan besar untuk pertanian Indonesia. Berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah pindah berhalau rumah ke rumah. Berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indonesia